kita akan lanjutkan kembali ke kitab tadi di atas ya. Wa idza tarakal mukallafu syai'an minal maktubat, jika seorang mukallaf meninggalkan satu kewajiban, syai'an minal maktubat, satu atau sedikit dari sholat fardu yang 5 tadi, fa in kana tarkuhu an juhudin, jika meninggalkannya karena memang ada perlawanan dari dirinya, menentang, tidak suka memang, fahuwa murtadun, maka dia murtad, dihukumi keluar dari Islamnya. Wa yuqtalu kufron, dan dia harus dibunuh dalam keadaan kafir. Dibunuh orang yang tidak mau sholat karena menentang. Jadi suruh sholat, enggak, buat apa sholat? Sholat gak wajib. Buat apa sholat gak penting? Na'udzubillah. Itu contoh kata-kata yang bisa murtad. Itu suruh diistitabah, diminta tobat, kalau enggak dibunuh. Dan dianggap matinya mati dalam keadaan kafir. Fala yusalla alaihi, maka tidak perlu disolatin walaupun muslim tadinya. Wala yudfanu fi maqbaratil muslimin, jangan dikuburkan di kuburan orang Islam. Kasihan nanti yang Islam yang lain panas juga atas siksaannya orang itu. Au an kasalin ustutiba, atau kalau meninggalkan sholat karena malas, ya disuruh taubat. Ayo sholat, enggak, capek masih nanti dulu. Kenapa enggak sholat? Malas. Nah, kalau cuman karena malas, itu tidak menjadikan murtad dan kafir, tapi tetap wajib harus kita suruh taubat. Kalau di dalam 4 madhab itu, yang 3 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu harus disuruh tobat, dan itu dikasih batas sampai 3 kali fardu sholat. Jadi contohnya nggak mau sholat zuhur sampai keluar asar, dipaksa lagi sampai keluar maghrib, dipaksa lagi sampai isya, di situ waktu dibunuh. Selain Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal sekali nggak sholat, nggak mau sholat, bunuh. Fa in taba, kalau mau tobat ya sudah selesai, suruh sholat qadha. Wa illa qutila haddan, kalau enggak ya bunuh orang itu, tapi bukan kufron, tapi haddan. Jadi dibunuh karena had, karena sanksi. Kalau karena sanksi ya disolatin, dimakamkan. Yudfan, dimakamkan di tempat orang Islam, kuburan Islam, dan disolatin. Wa huwa fi masyiatillah rabbil alamin. Selanjutnya bagaimana? Ya terserah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mau masuk ke mukmin, mau masuk ke kafir, apa katanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhahaba ba'dul a'immah, dan sebagian imam berpendapat, yaitu kal Imam Ahmad bin Hanbal, ila kufri tariki shalah mutlaqan, menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat secara mutlak. Ai maksudnya sawa antara kahadu dan au kasalan, baik ditinggalkannya sholat tadi karena menentang maupun karena malas. Jadi kalau menurut Ahmad bin Hanbal, mau alasan malas, mau alasan gak mau, tetap orang itu dianggap kafir. Tapi kalau imam-imam yang lain enggak, dilihat dulu. Kalau cuma malas, fasik. Kalau cuma bilang malas, fasik. Atau dia menyatakan wajib, cuma nanti diundur-undur, itu fasik kalau sampai keluar waktu dengan sengaja. Tapi kalau mengatakan sholat gak wajib, buat apa sholat, gak ada manfaatnya sholat, itu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Surutus sholat, syarat sholat. Sebelum melakukan sholat harus dipenuhi syarat-syaratnya. Lis sholati surutun labudda min taqaddumiha 'alaiha. Sholat itu mempunyai syarat-syarat yang harus didahulukan sebelum sholat. Wastimrariha fiha ila inqidaiha, dan syarat itu harus istimrar, continue, ada terus, ila inqidaiha, sampai selesainya sholat itu. Jadi bukan hanya persiapan saja sebelum sholat, tapi ya sampai selesai syarat itu harus ada. Famin syurutiha, salah satu di antara syaratnya at-thaharatu anil hadatsain, yaitu suci dari 2 hadas, ai al-asghar wal akbar, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi sebelum memulai sholat, sebelum takbir itu memang sudah harus toharoh.
Sampai selesai salam harus toharoh. Jadi toharoh bukan hanya di takbiratul ihram saja, tapi sampai selesai salam harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, alias sudah punya wudhu dan tidak junub. Ya. Kalau hanya awalnya saja, nanti di tengah-tengah buang angin dilanjutkan, tidak boleh. Wa toharatu anin najasah. Di antara syaratnya orang sholat itu, sahnya sholat harus suci dari najis. Bajunya tidak boleh ada yang najis yang dipakai sholat. Tempat yang akan disolatin itu, ya, lantai atau karpet atau sejadah, nggak boleh najis. Dan nggak boleh nempel kepada benda najis. Maksudnya baju kita suci, tempat sujud kita, tempat sholat kita suci, tapi nempel bersambung kepada benda najis. Umpamanya kita sholat kok gendong tas, di dalam tas ada benda najis, yang nggak boleh, harus dilepas sholat itu. Kemudian suci dari najis itu badan, jadi bukan hanya baju, badan, tempat sholat. Tiga ini mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum harus tidak ada najis, harus suci. Wasatrul aurati, dan tutup aurat. Nah, nanti insya Allah di bawah mungkin akan barangkali ada tutup aurat itu dalam sholat dan di luar sholat beda. Orang laki dan perempuan beda. Perempuan merdeka dan perempuan budak itu beda. Ya. Tapi walaupun kita tahu bahwa aurat di dalam sholat itu lebih ringan dibandingkan di luar sholat, bukan berarti kalau kita sholat sembarangan dalam tutup aurat. Contoh ya, orang laki itu auratnya seluruh tubuh. Aurat laki di hadapan perempuan ajnabiyah itu seluruh tubuh. Ini banyak orang nggak tahu. Dianggapnya cuman pusar sampai lutut, suruh tutup terus boleh jalan-jalan keluar rumah. Tidak, haram orang laki yang keluar rumah kelihatan perempuan yang bukan istri, bukan mahram, anggota tubuhnya selain yang tadi itu dari pusar ke lutut. Memang aurat orang laki di dalam sholat yang harus ditutupi, minimal standarnya pusar ditutupi dan ke bawah sampai lutut, dan lutut harus tertutup. Itu aurat di dalam sholat. Tapi nggak boleh kalau kita sholat begitu, kurang ajar namanya. Kecuali memang nggak ada pakaian sama sekali, dan itu bisa dilakukan tapi di ruang tertutup. Karena kalau kelihatan orang nggak boleh, walaupun orang laki. Nah, kalau perempuan di dalam sholat harus tertutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Di luar sholat kalau mazhab Syafi'i sebetulnya harus tertutup semua. Waktu sholat dan ihram umroh haji saja yang nggak boleh. Tapi jangan lalu ihram umroh haji aja suruh buka wajah kok, apalagi cuma baca Al-Quran. Nah, ini akidah yang salah. Kok sekarang yang dikatakan malah yang kemarin yang ikut lomba baca Al-Quran yang harus buka cadarnya yang disalahkan. Harusnya juri dan pemerintahnya yang harus disalahkan, bukan yang buka cadar. Karena orang boleh buka wajah itu hanya dalam sholat dan saat ihram umroh dan haji. Tapi tidak boleh kalau di luar itu. Orang laki juga sebetulnya tidak boleh. Memang dalam sholat itu minimalnya ya. Tapi kan makruh kita bahu nggak terbuka. Kan ada larangan dari Rasulullah, sholat bahu ini terbuka, harus ditutupin ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang salah paham dalam penentuan aurat ini. Jadi aurat dalam sholat memang lebih ringan daripada aurat di luar sholat. Perempuan dengan perempuan pun harus tutup aurat, laki dengan laki pun harus tutup aurat. Tidak boleh orang laki melihat aurat orang laki. Apalagi perempuan dengan perempuan yang kafir, sama hukumnya wanita kafir dengan orang laki, tutup semua, tidak boleh lihat apapun. Nah, itu begitu madhab Imam Syafi'i. Dan madhab imam yang lain, cuman bedanya madhab-madhab yang lain itu di wajah. Ada yang mengatakan semua wajah aurat, ada yang mengatakan kedua mata, ada yang mengatakan kedua mata dan alis, ada yang mengatakan satu mata, ada yang mengatakan hidung dan mulut yang harus ditutup. Makanya kalau kita lihat cadarnya orang di luar negeri,
di negara-negara Arab sana beda-beda. Ada yang menutup satu satu mata, ada yang memperlihatkan kedua matanya, tapi alis juga kelihatan, dahi kelihatan. Ada yang mengatakan alis pun nggak boleh kelihatan sebetulnya, cuman mata saja ini. Nah itu pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Kita tidak perlu ikut mempermasalahkan terlalu. Silahkan para wanita kita memilih cadar yang seperti apa, tapi sebetulnya yang terbaik kalau di hadapan orang adalah tertutup. Jadi bolehlah ikut mazhab lain wajah kelihatan, tapi jangan sampai menyalahkan yang menutup tadi ya. Silahkan ikut mazhab yang lain, tergantung kecemburuan suami masing-masing ya. Karena suami akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Wadukhulul wakti, tutup aurat itu juga dalam sholat mulai takbir sampai salam. Kalau kena angin tersingkap atau sarung melorot, asal cepat langsung ditutup auratnya, sah sholatnya. Tapi kalau masih dibiarkan tenang-tenang baru ditutup, batal sholatnya ya. Jadi begitu. Wadukhulul wakti, syarat sahnya sholat itu sholatnya sudah masuk waktu, bukan wudhunya ya. Kalau wudhunya boleh wudhu di jam 10 pagi bagi orang yang normal ya, tidak beser ya. Bagi seorang wanita juga yang tidak istihadah ya, itu wudhunya boleh jam 10, terus nanti sholat duhurnya jam 1 nggak wudhu lagi asal nggak batal, terus sampai asar lagi nggak wudhu lagi boleh. Tapi untuk sholat syaratnya harus sudah masuk waktu baru boleh sholat. Masuk waktu itu mungkin bisa ditandai dengan adzan, atau bagi yang nggak dengar adzan asal punya jam, dia punya kalender, punya jadwal, sudah tahu jam 11 lewat sekian itu duhur, maka menurut dia sudah lewat 1 menit 2 menit silakan sholat duhur walaupun nggak dengar adzan. Tapi menurut ikhtiar dia, menurut ilmu dia, ini sudah masuk waktu duhur. Kalau ada masjid musola yang rutin adzannya, silahkan ikut. Tapi hati-hati, ada masjid musola khususnya di sholat asar itu sampai jam 4:30-5 baru adzan asar, karena menghindari orang kerja supaya nggak cepat pulang ya. Atau memang ada di beberapa desa supaya sholat berjamaahnya orang-orang yang ke sawah yang kerja itu masih bisa sholat berjamaah, sehingga memang di masjid-masjid atau di musola asarnya ditakhir. Nah ini yang nggak boleh jadi patokan bagi orang secara umum. Kalau nunggu adanya itu ya duhur terus, berarti dia sampai jam 4 sore itu. Jadi sebaiknya masing-masing punya jam di rumahnya, punya jadwal sholat, atau di kalender dia bisa lihat, atau sekarang di HP ada aplikasi jadwal sholat, tinggal dicocokkan di mana dia lokasi daerahnya, karena setiap daerah jadwal sholat beda. Nggak bisa dia orang Palembang, ini ada orang Palembang ya, dia punya jadwal Palembang dan HP-nya aplikasinya disetting kota Palembang itu dibawa ke sini ya. Sekarang mau sholat duhur ya asar itu maksudnya di sana itu masih duhur, kita sudah asar di sini. Jadi harus disetting sesuai kotanya. Wastiqbalul kiblati, dan syaratnya menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini bagi yang tidak musafir ya harus dari dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum tetap menghadap kiblat, gak boleh muter-muter. Tapi bagi orang yang naik kendaraan, umpamanya naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta api, naik bis, sholat fardu, ini yang kita bicarakan sholat fardu. Kalau sholat sunnah bebas. Sholat fardu, maka saat takbiratul ihram wajib dia ikhtiar menghadap kiblat. Dia harus lihat kompas. Sekali lagi, di HP ada aplikasi kompas kiblat, bukan kompas arah mata angin. Beda, karena kiblat itu bukan barat, tapi kiblat itu adalah Ka'bah. Harus kompas khusus kiblat. Dan itu pun juga harus disetting lokasi kota dia. Jangan sampai keliru lokasi kota lain, maka juga akan miring kiblatnya nanti. Waktu takbiratul ihram dia harus ikhtiar, dia lihat HP-nya atau dia lihat dulu begitu lewat ada musola, oh sana, dia takbiratul ihram. Urusan nanti saat baca Fatihah sopir belok, pesawat itu aluannya berubah, atau kapal laut itu aluannya berubah, atau kereta api relnya jadi belok, itu tidak jadi masalah. Sampaikan sampai selesai salam, berubah-ubah tidak jadi masalah. Yang penting waktu takbiratul ihram saja menghadap kiblat. Itu kalau salat fardu. Kalau salat sunnah bebas. Fatoharatu anil hadas al asghar tahsul bil wudu.
Nah, sekarang kita akan bahas tadi syaratnya suci dari dua hadas, yaitu besar dan kecil. Sekarang mensucikan dari hadas kecil, tahsulu bil wudu, dapat diperoleh dengan cara berwudu. Orang wudu hilang hadas kecil. Wa anil hadasil akbar, kalau hadas besar, tahsulu bil husli, diperoleh dengan cara mandi. Mandi dengan sesuai syarat mandinya. Wa yaqumu maqamal wudu wal husli at-tayammum, dan bisa jadi menggantikan kedudukan wudu dan mandi adalah at-tayammum, dengan cara bertayamum menggunakan debu fi halatil udri, saat udur, kama sayati, sebagaimana nanti akan diterangkan di bawah. Nah, jadi kalau memang ada udur karena tidak ada air, maka bisa tayamum. Orang junub mandinya tayamum. Gimana tayamumnya? Ya sama dengan wudu, cuma cukup wajah dan tangan. Atau bukan karena tidak ada air tapi karena sakit, luka parah, kata dokter tidak boleh kena air. Kalau kena air semakin parah atau infeksi, nah, maka itu bisa jalan keluarnya dengan tayamum, dengan syarat-syarat dan aturan yang khusus diterangkan nanti di bab di kitab fikih tentang tayamum bagi orang yang ada tayamum bagi orang yang luka, atau wudu bagi orang yang luka anggota badannya. Fa maqasidut thaharah arba'atun. Thaharah di sini adalah ada 4. Wahia, yaitu wudu, ya, al-ghuslu mandi, wa tayammum tayammum, wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis itu termasuk dari rangkaian thaharah, karena syarat sahnya sholat juga tidak ada najis di tubuh, ya, di badan, di pakaian, di tempat sholat. Kalau tempat sholat itu ada yang mengatakan tempat sujud dan tempat berdiri harus suci. Tapi kalau darurat tempatnya itu najis semua, hanya sedikit, contohnya umpamanya yang suci itu hanya 50 cm kali 50 cm, maka yang benar itu berdirinya di tempat suci, sujudnya di tempat najis, atau berdirinya di tempat najis dan sujudnya di tempat yang suci. Itu dua pendapat ulama, ada sama-sama yang mengatakan harus kaki karena lebih banyak berdirinya, atau harus tempat sujud karena sujud paling inti menghadap, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepala kita adalah anggota badan yang terhormat. Nah, tapi silahkan kalian boleh pilih dari dua-duanya, boleh kaki yang suci, boleh tempat sujud yang suci, tapi insya Allah kita selama ini tidak akan menemukan tempat yang najis semua kecuali 50 cm. Insya Allah bermeter-meter cari tempat suci masih banyak, ya. Wa wasailuha arba'atun aidon, sarana bersuci itu 4, yaitu al-ma'u tohur, pertama air yang tohur, yang suci dan menyucikan. Kalau tohir itu suci tapi tidak menyucikan, alias tidak boleh dipakai wudhu dan mandi besar. Seperti apa? Teh, kopi, ini air jeruk, itu suci, tohir, boleh diminum. Tapi pakai wudhu, ini ada air jeruk 1 tong, ya nggak boleh dipakai wudhu, ya. Harus tohur, tohur itu menyucikan, ya. Yang kedua, wat turabul khalis alladzi lahu gubar, tanah murni yang berdebu. Karena yang diperlukan debunya, bukan tanahnya yang harus dipindah ke muka kita. Cukup tempelkan tangan, telapak tangan ke tanah yang berdebu. Walaupun bukan tanah, di bawah karpet, biasanya ya keramik, tapi pakai karpet. Coba buka karpetnya, kan banyak debunya di bawahnya, itu bisa. Atau mungkin kalau di kereta api, di bis, ya di dinding, di mana, di karpet. Yang penting kholis. Kholis itu murni, jangan kecampuran tepung. Jangan kecampuran tepung. Kalau ada tepung tidak boleh, harus murni debu. Wadabil, dabil atau adalah ad-dabuh, disama, ya bahasanya disama. Disama itu dikelola dengan menggunakan campuran bahan atau garam atau daun jambu atau apa, ya. Itu biasanya untuk kulit hewan yang sudah mati, disembelih atau tidak disembelih, itu najis kulitnya. Bagaimana kalau kita mau bikin sajadah, tempat air minum, atau beduk, atau hadrah atau apa, jadi sama.
Wa huwa kullu hirrif, yaitu dengan cara sesuatu semua yang pedas. Nah, kalau bahasa kamus hirrif itu pedas. Di bawah juga diterangkan asai'ul ladzi, sesuatu yang ladzi. Ladzi itu juga menyengat, pedas. Ya, tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang pedas atau apa ya. Yanzi'u fadalatil jil, yang bisa menghilangkan sisa-sisa daging di kulit. Atau kenapa disamak itu supaya menghilangkan bau busuknya. Jadi nanti kalau kering hilang bau busuknya. Juga menghilangkan bakteri. Kenapa harus direndam dengan garam umpamanya, atau dengan daun jambu, atau mungkin kalau sekarang sudah ada bahan-bahan khusus itu untuk kulit sapi, kambing itu, supaya pertama bakterinya hilang, aroma tidak sedapnya hilang, ya, sisa-sisa daging yang di situ hilang, dan awet bisa dipakai. Itu baru bisa jadi suci. Wahajarul istinja, atau batu untuk istinja sebagai ganti dari air bagi yang tidak ada air. Wa huwa kullu tahirin jamidin, selain batu atau istilah istinja selain air itu kullu tahirin, semua benda yang suci, jamidin yang beku, gak boleh cair, gak boleh agar-agar atau jelly ya. Boleh kayu selain batu, tapi tulang gak boleh, karena tulang sesuatu yang muhtaram. Qali'in lin najasah, sesuatu yang suci, benda padat, jamidin benda padat, qali'in yang bisa melepas, menghilangkan, lin najasati barang najisnya. Ghairu muhtaramin, tapi syaratnya barang yang akan dibikin istinja itu yang bukan muhtaram, tidak sesuatu, bukan suatu terhormat, yaitu seperti tulang. Kalau dalam kitab-kitab fikih contohnya itu tulang yang gak boleh. Kenapa tulang? Karena tulang itu makanannya jin. Kasihan jin kalau dibikin istinja, nanti jinnya marah ya. Wa wasailul wasail ithnatan, dan ada dua sarana dari sarana, sarana prasarana. Maksudnya untuk menuju mendapatkan air wudhu yang layak dipakai wudhu itu ada lagi, yaitu apa? Al-awani, perlu tempat. Tapi selain tempat bisa di keran kalau untuk mandi, bisa keran untuk wudhu, bisa shower untuk mandi atau buat mandi, atau apa saja tempat-tempat dan wadah-wadah. Wal ijtihad, dan usaha. Apa itu usaha? Wa huwa badlul majhudi fi tahsilil maksud, yaitu mencurahkan usaha dalam memperoleh tujuannya. Tujuannya apa tadi ya? Suci itu bersih ya, ada kemauan kita untuk membersihkan, ada kemauan kita untuk menghilangkan najis. Nah, itu yang berhubungan dengan syarat sahnya sholat. Kemudian kita lanjutkan al-wudu. Al-wudu huwa ghuslu a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah. Wudu itu adalah membasuh anggota khusus, beberapa anggota saja, dengan niat yang khusus, yaitu niat wudu atau niat menghilangkan hadas kecil. Wa yajibu 'alal muhdithi idza arada sholatan aw tawafan aw massal mushaf aw hamlah. Wajib orang yang hadas itu wudu jika ingin sholat atau ingin tawaf atau ingin menyentuh Al-Quran atau ingin membawa Al-Quran. Karena orang tidak punya wudu sholat haram, dosa. Tawaf juga harus wudu karena kemuliaannya Ka'bah ya. Atau menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran hanya untuk orang yang tidak hadas, yang suci, maka harus wudu. Kalau tidak wudu ya dosa, karena hukumnya wajib punya wudu. Auhamlahu, atau membawanya, membawa Al-Quran dengan sengaja membawa Al-Quran. Lain kalau Al-Quran itu ada di atas meja, kemudian saya karena ada acara atau beres-beres saya angkat meja, niatnya angkat meja, saya tidak dosa. Tapi kalau saya niatnya ngangkat Al-Quran walaupun tidak bersentuhan dengan Al-Quran, saya tidak boleh membawa, karena ada bahasa membawa. Lain menyentuh dan membawa. Menyentuh memang sengaja menyentuh. Kalau membawa itu nggak harus dipegang, tapi dengan contoh tas, meja. Tas, kita bawa tas, ada buku tulis, ada kitab lain, ada Al-Quran. Kalau kita niat membawa Al-Qurannya waktu nenteng ke tas, kita harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu kita dosa.
Tapi kalau kita niatnya tidak tahu ada Al-Quran, atau kita memang tahu tapi kita niat bawa Al-Quran atau bawa buku-buku yang lain tadi, itu nggak apa-apa. Atau kecuali ada kitab yang ada Al-Qurannya tapi ada non Al-Qurannya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Contohnya tafsir. Tafsir itu ayat Al-Quran tapi diterangkan dengan bahasa bukan bahasa sendiri si pengarang. Maka kebanyakan kalau tafsir itu biasanya pasti banyakkan tafsirnya daripada ayatnya. Nah, itu boleh tanpa Al-Quran. Tapi sekali lagi jangan niat bawa Al-Quran. Wa yundabu lil junubi idza arada. Ini hadisnya banyak ya. Kenapa saya sampaikan? Karena ada beberapa orang organisasi lain atau paham lain di sekitar kita ini punya pendapat kita orang Islam sudah suci, yang najis itu kafir. Jadi ya la yamassul dan mutahharun itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Itu orang Islam dapat wudhu boleh enggak. Bahkan kekurangan ajaran mereka itu Al-Quran ditaruh di bawah kalau lagi ngaji tidak pakai meja. Itu ada, kalian bisa lihat di masjid-masjidnya ormas yang lain ya. Yang mereka juga menyatakan ahli sunnah. Itu sebetulnya hanya kurang tahu saja, kurang baca Al-Quran, hadis saja, kurang baca kitab-kitab sehingga dia kurang ajar dan tidak tahu akhlak bagaimana menghormati kalamullah. Wa yundabu lil junubi idza arada aklan aw surban aw nauman aw wad'an. Kalau tadi itu wajib, sekarang sunnah. Sunnah wudhu itu bagi orang yang junub, tidak sempat mandi, belum mandi, idza arada aklan, jika ingin makan. Makruh junub mau makan. Au surban atau minum, au nauman atau mau tidur. Junub jangan tidur, mandi dulu. Enggak makan dingin, wudhu dulu. Sunnah wudhu dulu baru tidur. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tidak inginnya hadas sama sekali, kalau junub sebelum masuk ke kamar mandi, kan maklum kamar mandinya bukan seperti kita di kamar atau di dalam rumah, tapi di luar rumah kamar mandi. Itu wudhu dulu. Kalau nggak bisa wudhu, tayamum dulu untuk menuju mandi. Jadi tidak ada saat-saat jam-jam itu tidak tohur, tidak tohir. Jadi hadas maksudnya. Tidak ada. Rasulullah itu selalu tidak hadas. Ya. Jadi diusahakan semacam itu dari ikhtiarnya. Makanya kita juga disunahkan tayamum, wudhu, gitu ya. Awatan atau mau berhubungan lagi dengan istri, belum mandi mau berhubungan lagi, silahkan wudhu dulu sunnah. Menambah semangat, menambah kebersihan, menambah semangat. Wal afdalu ayyatawaddu ali kulli sholatin, yang afdal itu wudhu setiap sholat fardu. Wa yajuzu ay yusalliya bi wudu'in wahidin, boleh sholat itu dengan satu kali wudhu. Masa'ah minas sholawat, berapa saja sholatnya, malam yuhdis, selama tidak hadas, kecuali yang istihadah atau salisil baul ya. Ada orang punya penyakit tertentu, kelainan tertentu atau kondisi tertentu, itu harus wudhu sholat. Tapi bagi kita alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, itu wudhu satu kali sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib boleh asal malam yahdis, belum hadas. Mau sholat sunnah berapa rakaat, mau sholat duha terus duhur boleh. Bahkan kita lihat bagaimana manakibnya para habaib dan Dr. Rahman Assegaf atau para habaib yang lainnya. Ada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam itu ada yang 20 tahun, 40 tahun itu selalu sholat subuh dari wudhunya isya atau wudhunya maghrib. Coba bayangkan, wudhunya maghrib dipakai sholat maghrib, dipakai sholat isya, dipakai sholat subuh. Berarti dia nggak tidur, nggak sentuh istri, nggak tidur, dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Itu boleh. Kalau kita bisa gitu, itu bagus. Nirunya wali sebetulnya itu yang harus ditiru. Bukan kalau wali bisa terbang terus kita mau niru terbangnya gitu. Kalau wali itu punya karomah apa, terus ada wali yang kelihatan nggak sholat, jangan ditiru itunya. Tiru awalnya kayak apa mereka mujahadahnya itu. Nah, semacam itu ya, hafal. Kamu baca hatam Al-Quran 4 kali, siang 4 kali malam kayak Abdurrahman As-Sekali. Itu yang ditiru. Jangan ingin karomahnya, tapi ingin mujahadahnya. Jadi yang afdol memang kalau punya wudhu mau sholat lagi, tajdidul wudhu lagi.
Tidak harus, tapi sunnah memperbaharui wudhu kalau sudah dipakai sholat fardu. Tapi kalau belum dipakai sholat fardu, hanya sholat sunnah atau belum sholat sama sekali, tidak boleh tajdidul wudhu. Karena wudhu belum dipakai sama sekali, tidak sunnah mengulangi wudhu. Kalau wudhu ada istilah tajdidul wudhu. Yang aneh juga di masyarakat, kok ada tajdidul nikah. Kagak ada di syariat. Gimana kok ada orang sekarang undang tajdid nikah, mau nikah lagi? Emangnya sudah bisa? Belum. Kalau belum bisa tuh ya apa maksudnya? Kok sampai nikah 2 kali? Apa tuh yang di depan dianggap bisa? Kalau dianggap bisa, maka dia berarti awas. Kalau pisah lagi dia nggak boleh kumpul sama istrinya. Jadi sebetulnya nggak perlu. Kalau wudhu tajdidul wudhu ya. Wa furudul wudhu sitah, fardunya wudhu itu ada 6. Arba'atun minha ma'khudah minal Qur'an Karim. Yang 4 diambil dari Al-Quran. Wahiyah ghuslul wajhi, mengusap wajah, mencuci wajah. Wa ghuslul yadain, mencuci kedua tangan. Wa masur ra'si, mengusap, bukan mencuci, beda. Kalau mencuci ngalirkan air. Kalau mengusap cukup menyentuhkan tangan yang sudah basah kepada anggota badan yang harus diusap, yaitu sebagian kepala. Yang keempat, ghuslur rijlain, mencuci kedua kaki. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian berdiri untuk sholat, maksudnya jika kalian akan sholat. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum, basuhlah kedua tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai ke siku. Ila di sini menurut mazhab kita dianggap harus dicuci, termasuk. Lihat ya, di sini faghsilu 1 kali diucapkan, tapi wujuhakum pakai nasab, aydiyakum pakai nasab, berarti ikut dibasuh semua. Kemudian wamsahu biru'usikum, wamsahu menggunakan ba, usaplah kepala kalian. Tapi yang menurut mazhab kita yang wajib sebagian kepala, sunnah semua kepala. Sunnah, wajib sebagian, depan boleh, atas boleh, kanan boleh, kiri boleh, belakang boleh. Jadi pakai imamah umpamanya. Kalau imamah yang songko biasa, bulat, itu kan kalau dibuka rusak, nggak bisa dipasang lagi. Tapi kalau gini kan bisa. Itu kalau ingin tidak buka, ya di belakang, di samping, di mana boleh musabnya. Wa arjulakum, di sini pakai fathah lagi, bukan ke biru'usikum. Kalau wa arjulikum bacanya maka diusap kaki, tapi di sini wa arjulakum kembali faghsilu arjulakum, basuhlah kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Mata kaki harus basah. Kalau tidak basah tidak sah, bahkan ada ancaman siksa kuburan. Surat Al-Maidah. Nah, jadi ini kalau dalam Al-Quran yang ada 4 ya, ghuslul wajah, ghuslul yadain, masur ra'si, ghuslul rijlain. Wasnani ma'khudani minal hadis syarif, dan 2 rukun atau fardunya wudhu diambil berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Wahuma, yaitu an-niyatu, niat, wa tartibu, tartib. Harus niat, nggak niat nggak sah. Di mana waktunya niat, di mana tempatnya niat adalah ghuslul wajhi, saat mengusap wajah. Jadi saat tangan memindahkan air ke wajah atau mengkucurkan air di kran ke wajah, saat itulah kita di dalam hati nawaitul wudu'ah, atau bahasa Madura, bahasa Jawa boleh, saya niat wudhu mengangkat hadas kecil. Kemudian tertib. Tertib itu ya harus urut-urutannya. Ngusap wajah, ngusap kaki itu nggak boleh kebalik, tangan nggak boleh kebalik, baru mencuci kaki, tangan, baru mengusap kepala. Jangan mengusap kepala dulu baru mencuci tangan, tidak sah ya. Beda dengan mandi, mandi nggak ada urut-urutan ya. Kalau wudhu harus urut-urutannya seperti ini. Amman niyatu, sekarang niat apa hadisnya? Fali qauli sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya hanya saja amal itu tergantung niatnya, alias sahnya amal itu tergantung kepada niatnya. Pahala tergantung niatnya, besar sedikit pahala tergantung niatnya.
Sudah kita terangkan dalam kitab Manhajus Syawi beberapa waktu yang lalu. Wa amma tertib faliqouli sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalilnya tertib hadisnya mana? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda'u bima bada Allah bihi rawahun Nasai. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ya, itu. Nabi memerintahkan mulai dengan apa yang Allah mulai. Maksudnya, tadi Allah menyebutkan apa dulu? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wajah dulu, baru tangan. Tertibnya sebagaimana yang sudah Allah sampaikan dalam ayat tadi. Ini dalilnya tertib. Wa makna niat artinya niat qasdu sa'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengajakan melakukan sesuatu yang bersamaan dengan melakukannya. Wa mahalluha tempatnya al-qalbu, yaitu hati. Niat sholat, niat wudu, semua harus bersamaan dengan awal perbuatannya. Tempatnya di mana? Di hati, bukan di mulut. Wa talaffudu bilisan sunnatun, sedangkan melafadzkan dengan lisan itu sunnah. Kalau wudu bisa, kalau sholat gak bisa, karena saat Allahu Akbar gak mungkin Allah bersama dengan usolli. Tidak bisa, cukup di hati. Saya sholat zuhur fardu 4 rakaat itu di hati waktu saat Allahu Akbar. Cuma untuk mempermudah mendatangkan niat tadi, yaitu harus ada atau sunnah menurut Imam Syafi'i, baca usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin itu sebelum takbir. Itu belum niat. Itu maksudnya andai kata setelah bilang usolli mau gerak mau apa nggak apa-apa, karena itu di luar sholat. Tapi orang yang sholat tanpa usolli itu biasanya fokusnya terhambat, sehingga waktu takbir nggak ada niat, itu hilang, bahaya. Ini perlu usolli. Wa waktuha inda ghusli awil juz'in. Lah kalau niat wudu itu ya saat mengusap pertama, boleh lafaz, boleh hati saja. Waktunya kapan? Saat mengusap pertama bagian dari wajah fil wudu'i, dalam wudu. Wa inda ghusli awwali juz'in minal jismi fil hadasil akbar. Kalau mandi kapan niat itu? Saat pertama membasuh, mencuci bagian anggota badan yang pertama. Bebas ini. Kenapa? Karena mandi junub boleh kaki dulu, boleh kepala dulu, boleh badan dulu. Lalu kalau kita turun ke kolam, ke sungai, ya tentunya kaki dulu. Begitu kita turunkan kaki, niat. Setelah masuk ke air, niat. Ini mandi besar, menghilangkan hadas besar. Kalau pakai shower, ya atas. Kalau pakai canting, ya bisa kepala, bisa bahu, terserah. Kalau manten baru malu, ya kepalanya toh dulu terus andokan. Nanti lama baru badannya toh gitu. Nah apa-apa, kan gak harus mualah. Wudhu juga gak wajib mualah, cuman sunnah mualah itu. Wa makna tertib, arti dari tertib, alla yuqaddim udwan ala udwin, jangan mendahului salah satu anggota kepada anggota yang lain. Itu wudhu harus tertib. Wa yahsulu tertib bil inhimas fil ma, dan juga bisa diperoleh tertib itu dengan cara menenggelamkan dalam air, walau qalilan, walaupun sedikit. Wa illam yamkus ala asah, walaupun tidak tinggal diam lama, menurut pendapat yang sahih. Jadi sebetulnya wudhu itu bisa juga nyemplung ya. Kalau mandi besar ya jelas. Mandi besar itu dengan nyemplung, goyang 3 kali itu sudah cukup. Itu lebih sempurna daripada pakai siram. Nah, kemudian kalau sudah mandi besar niatnya menghilangkan hadas besar, atau niatnya istibahatul li furudhi sholat, agar boleh untuk melakukan fardhu sholat, maka tidak perlu wudhu. Wudhunya sudah masuk ke dalam mandi besar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang kita baca ini membawa kemanfaatan, keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ibadah kita semakin khusyuk dan sempurna. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan madad dan sir dari para sholihin, para aulia, para ulama, para anbiya, para syuhada, dan mudah-mudahan kita digabungkan ke gabungan golongan mereka. Amin. Allahumma ala hadinya kama nasallu al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.